Saya Pak, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Atas berkat rahmat dan hidayahnya kita semua bisa berkumpul untuk menghadiri rapat koordinasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa lingkup Wali Kota Administrasi Jakarta Timur. Mohon izin Pak Wali, Pak Bres, ini adalah kali pertama lembaga baru, jadi di pemerintah Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 dibentuk Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi DKI Jakarta. Kalau sebelumnya kita mengenal unit layanan pengadaan sebagai bagian dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, maka sekarang sudah dibentuk badan dengan harapan dan tujuan tentunya mempercepat dalam proses pelaksanaan pengadaan barang jasa yang pada akhirnya bermuara pada pemenuhan kebutuhan masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Untuk mempersingkat waktu, kami dari Badan Pelayanan Pengadaan Barang Jasa akan memberikan dari BPB BJ Provinsi Jakarta akan memberikan materi menyangkut lingkup pengelolaan pengadaan barang jasa. Pada Bapak Presmianda kami silakan. Terima kasih Pak Sigit. Yang terhormat Pak Wali Kota Jakarta Timur, yang terhormat para kepala SKPD dan UKPD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin dengan Pak Wali, saya boleh bertanya. Terima kasih. Ya. Hari ini kita adalah rapat koordinasi pengalaman evaluasi kita ULP tahun lalu. Itu keterlambatan terjadi karena keterlambatan terjadi karena tidak sinkronnya antara pejabat pembuat komitmen dengan ULP. Ya, jadi pada waktu itu pernah terjadi tanggal 16 Mei 2013 ada 9.000 paket kalau tidak salah langsung masuk ke ULP, akhirnya kacau dan terjadilah apa yang disebut dengan silpa. Nah, ini masalah kita semua Pak Wali. Jadi sekarang kita tidak ingin terjadi seperti itu lagi. Makanya di triwulan pertama kita harus jemput bola. Ya, dimana kami harapkan pada bulan Februari awal atau minggu ketiga atau minggu keempat Januari sudah mulai lelang, terutama program-program yang lanjutan di 2014, misalnya kantor lurah yang belum selesai, kantor camat yang belum selesai, itu Pak Wali. Jadi yang emang HPS-nya sudah ada, udah ajukan silakan, walaupun belum penetapan APBD. Jadi lelang bisa dimulai walaupun belum penetapan APBD, termasuk dengan cleaning service dan sebagainya. Ada dua pilihan, nanti ada swap-lola, ada yang kayak gini. Oke, saya teruskan dulu, nanti kita diskusi Pak ya. Terima kasih. Nah, lingkup dari sebenarnya ini adalah siklus logistik. Jadi lingkup pengadaan itu adalah di pengadaan sampai penyerahan barang. Ya, jadi dari mulai sekarang ini kita ada perencanaan ya, ikuti budgeting, pemrograman dan penganggaran di sini, pemanfaatan. Tapi kita dari mulai pengadaan sampai penyerahan barang itu ruang lingkupnya adalah pengadaan barang dan jasa. Jadi siklus kita sampai di sini, di dalam siklus logistik. Kemudian pengadaan melalui penyedia barang terdiri atas, nah ini juga kita sudah ketahui ada PA, KPA. Bahwa pada saat ini terjadi, kemarin juga saya lihat, para kuasa pengguna anggaran merangkap sebagai pejabat pembuat komitmen walaupun tidak bersertifikat, padahal itu tidak boleh. Pembuat komitmen tidak tahu menyusun HPS dan kontak dan spek, sehingga tidak bisa lagi dilakukan pelelangan. Di samping itu dari pihak kita pun juga tidak ada standar tentang dokumen
pemilihan. Ya, jadi ini harus tegas bahwa mulai tahun ini, sebenarnya ini berlakunya sejak tahun 2012 itu sudah tidak boleh pejabat pembuat komitmen tidak bersertifikat. Pak, bagaimana Kasudin Pak? Kasudin boleh merangkap menjadi pejabat pembuat komitmen kalau bersertifikat pengadaan barang dan jasa. Pak, bagaimana kalau tidak ada sertifikat pengadaan barang dan jasa? Ya harus dicari staff. Kalau tidak, bisa melakukan nanti ke PBBWJ ada Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa, ada 2 bidang. Yang satu adalah bidang SDM, yang satu lagi adalah hukum dan pelayanan sanggah. Nah, yang SDM ini nanti bapak-bapak yang sertifikatnya sudah mati atau belum punya dan sebagainya silakan berkoordinasi nanti untuk diadakan pelatihan dan dites. Oke, kita lanjutkan. Nah, perangkat organisasi ULP. Nah, kita sudah terbentuk di Jakarta Timur ULP Pak Sigit. Kepalanya silakan Pak Sigit, ya. Jadi Pak Sigit mungkin sudah gak asing dengan wilayah Jakarta Timur. Jadi sudah ada kepalanya, sudah ada sekretariat, tapi belum ada staf pendukung. Nah, Pokja nanti tergantung dari permintaan, Pokja nanti akan di-SK-kan oleh kepala BPPBJ. Nah, staf pendukung yang belum ada, nanti harus ada staf pendukung juga, yang artinya nanti pejabat fungsional umum. Kalau ini kan fungsional pengadaan barang dan jasa. Jadi ada kepala, ada sekretariat. Tapi paling tidak pelayanan untuk pengadaan barang dan jasa sudah mendekat. Jadi cukup di lantai 6 di sini, Pak Sigit ya, lantai 6 di blok A lantai 6, Bapak bisa sudah menyerahkan dokumen. Nah, ini dalam organisasi pengelolaan keuangan APBD. Jadi di sini pengelolaan keuangan daerah. Strukturnya kita adalah bagian dari pengelolaan keuangan daerah. Makanya kita tidak berusaha terlepas dari BPKD terkait dengan e-budgeting dan sebagainya. Di sini pejabat pembuat komitmen, ini ULP, di PPHP. Ya, di sini ada PPK SKPD, pejabat pengelolaan keuangan SKPD. Kalau ini PPK-nya pejabat pembuat komitmen. Nanti di PPK SKPD ini nanti ada di sini ada PPTK, pejabat pelaksana teknis. Jadi pejabat pelaksana teknis kegiatan bukan bagian dari pengelolaan pengadaan barang dan jasa. Ya, jadi PPTK ini adalah tim pendukung berdasarkan Perpres 70. Dia adalah tim pendukung dari pejabat pembuat komitmen. Hanya kalau dia mau menjadi pendukung terhadap PPK harus ada SK dari PA atau KPA. Terkait apa? Berdasarkan Permendagri 13 bahwa seorang PPTK itu bertugas membantu menyiapkan dokumen pengelolaan keuangan dan sebagainya. Sementara penanggung jawab kontrak dan sebagainya adalah PA dan kuasa pengguna anggaran, itu Permendagri 13. Nah, kemudian ini jadi prosesnya seperti ini. Ya, jadi PA atau KPA mengangkat pejabat pembuat komitmen. Jadi mengangkat pejabat pembuat komitmen harus SK, kalau di wali kota, oleh sekretariat kota harus SK wali kota. Kalau di suku dinas, PA-nya masih di dinas ya kalau saya tidak salah, harus kepala dinas. Jadi tidak bisa seorang Kasudin mengangkat pejabat pembuat komitmen, harus kepala dinas. Nah, tentunya orang yang cakap. Bisa nggak Pak? Misalnya nih Jakarta Timur tidak punya yang bersertifikat dan berpengalaman, ya saja ambil misalnya dari Pulau Seribu yang bisa dipakai, yang akan harus menggunakan anggaran. Artinya kepala dinas. Nah, ini dia tanggung jawab dari tugas pokok dan kewenangan PPK adalah spek teknis barang, HPS dan rancangan kontrak. Jadi 3 ini Pak. Untuk membuat HPS dia harus mempunyai riwayat HPS. Harus mempunyai riwayat HPS. Itulah yang nanti akan ada kaji ulang HPS oleh ULP. Kelemahan kemarin itu terjadi karena tidak menyiapkan riwayat HPS dengan baik. Datangnya harga dari mana? Apalagi sekarang memang jujur saja ada kendala dengan e-budgeting Pak. Jadi kemarin kami sudah rapat di tingkat asisten pembangunan Pak Loloan. Kami sudah sampaikan tolong berkaitan dengan produk pengelolaan keuangan itu duduk bareng antara ULP dengan BPKD. Kenapa? Misalnya contoh uang muka. Itu kan uang muka itu kan sebenarnya sesuatu yang biasa, tapi tidak diatur di dalam SK Gubernur. Jaminan pembayaran belum diatur oleh SK Gubernur. Kemudian apa lagi? Dan sebagainya lah. Banyak hal-hal mengenai lelang yang belum diatur dengan SK Gubernur. Karena itu akan berbahaya kalau sampai
tidak diselesaikan segera. Ambil contoh, yang paling umum terjadi adalah bahwa kontrak harus berakhir di tanggal 20 Desember. Padahal Undang-Undang Nomor 1 tentang Keuangan Negara, anggaran itu berakhir di tanggal 31 Desember. Jadi artinya kegiatan-kegiatan itu sebenarnya nggak harus selesai di 20 Oktober, di 20 Desember. Bisa sampai dengan 31 Desember karena itu dijamin oleh undang-undang. Tapi bagaimana mekanisme pencairannya? Harus menggunakan jaminan pembayaran. Itu belum diatur oleh Pergub kita. Maksudnya itu harusnya diatur karena itu undang-undang. Kewenangannya kuasa pengguna PA atau kuasa pengguna anggaran yang dilimpahkan kepada pejabat pembuat komitmen. Jadi saya masih melihat PPTK menandatangani kwitansi. Sebenarnya menandatangani kwitansi adalah pejabat pembuat komitmen. Ini yang paling sering terjadi. Jujur saja, masalah saya terminal gimana ya, Jakarta Timur ya, orang sekarang lagi bermasalah. Jadi nanti BPPBJ juga menangani setelah selesai lelang, Pak. Jadi bukan hanya setelah lelang, stop, enggak. Setelah selesai lelang, terkait dengan hukum, sanggah dan sebagainya, bisa dilaporkan ke kami karena nanti menyangkut dengan blacklist dan sebagainya. Kewenangannya ada di pengguna anggaran, kepala dinas atau wali kota, ya, pokoknya kepala SKPD. Kewenangan pemaketan itu adanya di wali kota dan kepala dinas, kepala SKPD. Jadi, apakah pemaketan Bapak pengen, pengadaan langsung semua 200 juta, silakan. Kalau memang sirup biasa sistem informasi rencana umum pengadaannya sudah seperti itu. Ada juga yang terjadi misalnya lelang 500 juta, harus lelang kan, lelang sederhana. Tetapi dalam pelaksanaannya cuma terserap 150 juta. Bagaimana Pak? Karena itu memecah paket, ya kan katanya gitu. Kalau dia hanya efisiensi tidak apa-apa. Yang tidak boleh adalah memecah paket. Misalnya 500 juta dipecah menjadi 200, 200, 100 gitu. Tapi kalau 500 menjadi 150 itu tidak memecah paket, tetapi efisiensi. Hal-hal kayak ginilah yang perlu kita diskusikan. Tapi kemarin di Jakarta Utara itu sampai ke kejaksaan itu menjelaskan hal yang seperti itu. Jadi memang ada juga hal-hal yang seperti itu. Karena misalnya jujur saja saya sendiri juga baru di BPPBJ baru 1 minggu nih, tapi 1 minggu. Saya sendiri Pak, waktu itu seleksi sederhana itu 3,5 bulan di ULP. Makanya jangan sampai terjadi lagi nih, sekarang ke depan nggak ada. Jadi seleksi sederhana mungkin sekitar 20 hari sudah harus selesai. Lelang sederhana 14 hari harus selesai. Perpres yang baru Pak, lelang sederhana itu 6 hari selesai. Jadi insya Allah dalam waktu dekat Pak Jokowi menandatangani perpres baru, lelang sederhana itu 6 hari dan tidak ada sanggah banding. Jadi cukup sanggah bandingnya tidak ada. Jadi nanti insya Allah dalam seminggu 2 minggu ini Pak Jokowi sudah tekan perpresnya baru. Nah, jadi nanti ada lagi kerjaan kita nih, sosialisasi kepada para pejabat pembuat komitmen tentang perpres yang baru. Ini seminggu 2 minggu lagi akan keluar perpresnya. Jadi tidak ada sanggah banding. Terus kemudian e-katalog itu adalah penunjukan langsung. Penunjukan langsung itu selama ini dilakukan oleh ULP, ya, oleh ULP berdasarkan pasal 17 Perpres 70. Kalau di Perpres 54 pejabat pengadaan boleh melakukan penunjukan langsung, tapi di Perpres 70 pasal 17 itu harus ULP. Nah, berkaitan dengan e-katalog di Perpres yang baru itu nanti pejabat pembuat komitmen bisa melakukan e-katalog. Termasuk itu Pak Wali, saya laporkan kalau ada hal-hal yang mau kita e-katalog silakan dilaporkan ke kami supaya kita proses. Saat ini yang sedang e-katalog adalah Dinas Olahraga 1,2 triliun terkait dengan peralatan olahraga dan sebagainya. Nanti mungkin Dinas Perhubungan dan sebagainya. Kemarin saya sudah mengusulkan kepada Kepala Dinas Perumahan untuk pembangunan rusun. Konstruksi di bawah itu mesti lelang, tapi yang di atas yang lantai 1, 2, 3 itu lulus kan semuanya sama, itu bisa kita bikin e-katalog. Jadi saya bilang e-katalogkan saja untuk 2.000 paket. Yes. Tenaga ahli untuk membantu pelaksanaan tugas ULP. Jadi gini Pak, Pokja ULP itu bukan ahli Pak dalam pekerjaan bidang apa yang paling ahli adalah Bapak. Misalnya pekerjaan konstruksi belum tentu Pokja ULP ahli di dalam bidang pekerjaan konstruksi. Atau misalnya di dinas peternakan ada pengadaan unggas, belum tentu dia tahu tentang unggas. Atau di perhubungan dan sebagainya. Yang ahli itu justru Bapak. ULP itu tidak ahli Pak, ULP itu hanya lelangnya saja. Untuk itu Bapak bisa mengundang tenaga ahli, tentunya sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui Pergub 69 ya, narasumber untuk membantu menjelaskan tentang
Apa yang akan Bapak lelang? Termasuk nanti dalam menyusun KHK, Pak. KHK ini Bapak harus susun. Yang utamanya yang kita nanti bisa dipegang itu, yang utama dari KHK adalah persyaratan kualifikasi dan persyaratan teknis. Ini yang harus di dalam KHK sudah harus muncul. Karena ULP sekali lagi bukan orang yang ahli di bidang itu, Pak, yang ahli itu SKPD-nya. Nah, dalam rangka menyusun persyaratan kualifikasi dan teknis, Bapak boleh nggak bertemu dengan rekanan? Boleh, silakan. Ya, jadi memang faktanya yang buat juga selama ini rekanan. Tetapi yang menetapkan adalah pejabat pembuat komitmen. Artinya kita boleh dong minta sama rekanan karena dia menguasai distribusi barang dan sebagainya. Tadi saya katakan di siklus logistik kita tidak ahli. Yang ahli adalah dunia usaha. Terutama nanti barang-barang import dan sebagainya. Ya, seperti pengadaan damkar saja. Di damkar saja itu juga luar biasa. Ini Damkar Timur ya. Nah, berarti udah pernah sering ketemu saya mestinya. Jadi itu damkar, misalnya pengadaan kos, ada yang buatan Jerman, buatan Korea dan sebagainya, itu harus dikuasai. ULP tidak menguasai itu, Pak. ULP hanya tahu cara melelang. Nah, itu harus teknisnya apa, seperti apa, itu harus lengkap di dalam kerangka acuan kerja. Jangan sampai Bapak kasih barang mentah, nanti lelangnya akan berantakan. ULP tidak menguasai apa-apa. Nah, ULP tugasnya hanya kaji ulang HPS. Kaji ulang KAK adanya di pejabat pembuat komitmen. Makanya nanti setelah pertemuan ini nanti difasilitasi oleh Pak Sigit, saya harapkan sesuai dengan keinginan dan kami juga ingin minggu ketiga atau minggu keempat sudah ada lelang sesuai dengan jadwal SIRUP, Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan untuk triwulan pertama, terutama pekerjaan-pekerjaan yang sudah ada HPS-nya. Silakan kita lelang dan sebagainya. Tetapi dalam penyusunan KAK bisa diadvokasi, dibantu. Tapi itu belum proses lelang, Pak. Jadi penyusunan KAK itu bisa melalui minta bantuan advokasi kepada Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ). Nanti menyusun. Nah, begitu sudah menjadi suatu KAK, pejabat pembuat komitmen membuat HPS. Jangan lupa daftar riwayat HPS. HPS inilah yang akan menjadi lelang. Nah, HPS inilah yang harus dikaji ulang oleh Pokja ULP. Nah, kemarin itu mohon maaf sedikit trouble karena KAK itu dibawa langsung ke ULP, suruh selesai, makanya nggak bakalan bisa selesai. Karena ULP ini bukan ahlinya. Kita hanya bisa melelang, tapi tidak tahu tentang barangnya. Yang paling tahu adalah SKPD. Makanya saya minta di KAK itu sudah selesai. Untuk itulah kita buka advokasi. Ya, nanti akan kami bantu dan sebagainya. Targetnya adalah triwulan pertama harus selesai. Jadi tidak mau saya dalam 1 tahun ini 4 triwulan semuanya satu, enggak. Sesuai dengan jadwal yang Bapak sudah buat di dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan. Satu hal yang penting, pelelangan tidak bisa dimulai sebelum adanya sebelum adanya rencana umum pengadaan. Jadi tidak bisa dimulai lelang kalau belum ada rencana umum pengadaan. Kontrak tidak bisa ditandatangani sebelum adanya perda. Jadi saya langsung ngomong aja. Jadi kalau belum perda, Pak, belum boleh tekan kontrak. APBD itu kan perda, Pak. Perda nomor 1 biasanya. Perda nomor 1 tahun 2015. Setelah perda barulah kita bisa menaikkan kontrak. Jadi lelang bisa dimulai, bisa mendahului tahun anggaran dengan catatan bila anggaran tidak tersedia atau tidak mencukupi, maka tidak ada rekanan yang menuntut. Itu salah satu kualifikasi. Jadi nanti kalau misalnya rekanan tidak menandatangani pernyataan seperti itu, dia gugur kualifikasi. Jadi Bapak kalau mau percepatan boleh nggak? Boleh. Sekarang baru disahkan tapi belum ditetapkan. Boleh lelang. Tetapi tidak ada penetapan pemenang sampai adanya perda. Tetapi pada waktu kualifikasi harus menandatangani pernyataan tidak akan menuntut bila anggaran tidak tersedia atau anggaran tidak mencukupi. Siapa rekanan yang tidak menandatangani seperti itu, maka dia gugur kualifikasi dan itu menjadi suatu persyaratan. Itu contoh Pak ya. Oke, nanti kita bahas lagi. Kita lanjut. Enggak memiliki integritas dan sebagainya. Ada satu lagi, tidak menjabat sebagai pejabat penandatangan SPM. Jadi penandatangan SPM, Kasudin penandatangan SPM enggak? Kasudin adalah penandatangan SPM. Sebenarnya dia tidak boleh menjadi PK. Tapi karena masa transisi, Kasudin boleh
PPK yang merangkap sebagai pejabat pembuat komitmen, tapi dia harus bersertifikat. Kalau dia tidak bersertifikat, maka tidak sah. Nah, itulah keadilan HPS. Jadi nanti Pokja ULP akan tanya PPK-nya, mohon maaf, lampirkan sertifikasi pengadaan tanah jasa. Masa kan Kasudin? Ya tunjuk PPK-nya. Kalau Kasudin punya, nggak masalah, dia boleh menjadi PPK. Tapi kalau tidak punya, Bapak harus tunjuk pejabat pembuat komitmen yang bersertifikat. Karena apa? Karena nanti nyusun begini kejadian berapa? Di 2015 terus terang saja di bidang saya banyak sekali saya menyelesaikan mulai dari somasi, kemudian kemudian tadi pagi berkaitan dengan perdata, dan mungkin akan terjadi pidana 2015 ini Pak. Jadi perdatanya sudah ada tadi, ada 4 atau 5 kasus di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Itu sudah terjadi Pak. Itu makanya kalau ini akan terjadi seperti itu perdata. Kemudian somasi sudah ada. Kemudian nanti saya yakin setelah perdatanya selesai ada pidana juga. Ini hal-hal yang sudah harus kita samakan Pak ya. Sebenarnya udah lewat nih. Sampai tahun lalu saya masih melihat Kasudin yang tidak punya sertifikat tapi menangkap sebagai PPK itu tidak boleh. Ini saya harus jelaskan. Tapi PPK perlu tim pendukung. Salah satu tim pendukung dari PPK adalah PPTK. Tapi PPTK menjadi tim pendukung, dia harus ada SKPA, pengguna anggaran. Tim pendukung apa? Survei pasar dan sebagainya, menyusun HPS dan kotak dan sebagainya. Ya, ini dia tadi tim pendukung, tanggung jawabnya tetap ada di pejabat pembuat komitmen. Jadi pejabat pelaksana teknis kegiatan tidak menandatangani kwitansi Pak. Yang menandatangani kwitansi adalah pejabat pembuat komitmen. Termasuk swaklola, pengadaan langsung dan sebagainya, itu yang menandatangani adalah pejabat pembuat komitmen. Nah, pendukung itu ada 2, ada pendukung teknis, ada pendukung administrasi keuangan. Mungkin PPTK adanya di pendukung administrasi keuangan. Tapi pendukung teknis siapa? Misalnya KTBG kalau untuk pekerjaan konsumsi dan sebagainya. SKPA ini sudah. Ya tadi ini sudah kita ruangkan. Jadi tugas Pokja ULP adalah ini dan ulang RUP sebenarnya bukan RUP, HPS, BAHP, dokumen terkait pembuatan kontrak. Ya, saya lanjutin. Nah ini evaluasi kinerja kita tahun 2014. Ya, jadi ULP kemarin sekarang aja agak berantakan kita sehingga menimbulkan silpa itulah kelembagaan, sarana dan prasarana serta SDM ULP DKI yang terbatas kualitas dan kuantitas. Jadi jujur saja Pak Gubernur memerintahkan bikin ULP, tapi di bawahnya masih kocak-kacir, masih belum mampu melaksanakan. Nah ini yang masalahnya. Masih banyak ditemukan surat permohonan lelang yang tidak lengkap seperti KAK tidak lengkap. Itu tadi, KAK tidak ada persyaratan kualifikasi, tidak ada persyaratan teknis, tidak ada NAB, apa yang mau kita iniin gitu loh. Padahal yang menguasai lelang adalah Anda, yang menguasai barangnya itu adalah SKPD, tapi dia tidak ada persyaratan kualifikasi, tidak ada persyaratan teknis, tidak ada NAB. Jadi NAB-nya bagaimana? Secara umum. Teknisnya bagaimana? Secara umum, barulah spesifikasi khusus adanya di HPS. Nah, kualifikasi bagaimana? Makanya harus punya tim pendukung yang mempunyai sertifikat. Kalau nggak akan tahu. Nanti juga sertifikasi teknis kurang jelas. HPS tidak memiliki dasar penetapan harga. Jadi HPS dari mana? Rekanan Pak yang buat. Boleh saja kita ngambil informasi dari rekanan, tapi yang menetapkan adalah pejabat pembuat komitmen. Ada persyaratannya, ada caranya untuk mengukur HPS. Kemudian rancangan kontak masih umum. Jadi dari PKLKPP langsung di print, nggak dibaca lagi cara pembayaran kah, apakah dia masuk kontrak lamsam kah, atau harga satuan itu tidak dilihat. Padahal harusnya sudah diisi Pak. Bagaimana, siapa pejabat pembuat komitmennya, bagaimana cara pembayarannya dan sebagainya. Ya, ini dia 7 PPBJ, 6 di wilayah, ya, jadi dari mulai Jakarta Timur, pusat sampai Pulau Seribu, dan 1 di provinsi. Jadi kita sudah berdekatan nih Pak, dan kantornya ada di sini kalau di Jakarta Timur di lantai 6. Jadi sudah tidak perlu harus susah-susah lagi. Tapi kalau advokasi harus ke BPPBD. Jadi ada nanti setelah ini. Ya. Kemudian di sini dikatakan melakukan kaji ulang di wilayah masing-masing. Jadi nanti nggak ada lagi dokumen yang dibawa-bawa ke BPPBD, tapi kita yang datang. Kami yang datang ke SKPD untuk melakukan
mengadvokasi KAK. Karena nanti yang mengaji ulang HPS adalah Pokja ULP. Tapi yang mengadvokasi nanti kita akan membantu mengadvokasi bagaimana membuat KAK yang betul dan sebagainya. Ini lelangnya sudah harus jalan paling tidak bulan Februari. Kalau Februari sudah lelang, berarti Maret pembangunan sudah jalan. Harapan saya Silpal sudah tidak terjadi. Kalau Maret sudah main, berarti kan masih 9 bulan lagi, mestinya sudah selesai. Nah ini prosesnya, jadi RUP, rencana umum pengadaan dulu, kemudian kaji ulang KAK. Nah disinilah advokasi dari BPPBJ. Ya, jadi nanti SKPD yang minta tentunya pakai surat pas secara resmi sebagai kinerja, nanti melalui ULP minta tolong advokasi. Nanti kita advokasi di sini, tapi belum lelang nih. Ya, setelah itu sudah jadi KAK, barulah PPK menetapkan spek teknis HPS rancangan kontrak, baru diserahkan kepada ULP untuk dikaji ulang HPS oleh Pokja. Begitu kaji ulang HPS, dibuatlah dokumen pemilihan, langsung jadwal, mulailah lelang. Hasilnya adalah berita acara hasil lelangan. Berita acara kaji ulang HPS dulu. Kaji ulang HPS, barulah dimulai proses lelang, menentukan penyedia jasa, mungkin ada sanggah atau pengaduan. Proses lagi di BPPBJ. Nah ini struktur organisasi kita, BPBJ, kepala badan, ada sekretariat, ada bidang pengembangan dan pembinaan SDM. Ini yang misalnya kalau sertifikasi peningkatan kompetensi, jadi nanti SKPD yang tidak memiliki sertifikat bisa berkoordinasi dengan bidang pengembangan dan pembinaan SDM. Ya, jadi ceritanya sekarang nggak ada lagi pejabat pembuat komitmen yang tidak bersertifikat. Jadi kalau Kasudin mau menjadi sebagai PPK ya dia harus sertifikat. Kalau dia tidak bersertifikat oleh Pokja ULP dipulangin. Kenapa? Karena tidak layak sebagai pejabat pembuat komitmen. Karena nanti berakibat terhadap gugurnya proses lelang. Begitu disanggah, Pak, pejabat pembuat komitmennya yang dirangkap oleh Kasudin, misalnya Kasudin PU Air Jakarta Timur tidak bersertifikat kepada badan jasa, gugurlah lelang itu semua. Secara perdata gugur. Kemudian ada bidang hukum dan penyelesaian sangga. Inilah yang advokasi, Pak. Jadi nanti kalau ada advokasi, pengaduan, sanggah ini melalui BPPBJ bidang hukum dan penyelesaian sangga. Di sini klien kita adalah Pokja ULP itu sendiri, SKPD maupun vendor. Rekanan pun boleh datang ke tempat kita. Kalau dia menyatakan keberatan dan sebagainya, silakan. Atau dia juga pengen, saya pengen bersertifikasi, boleh. Yang dipasang adalah rekanan. Nah ini ruang lingkup UPBBJ Jakarta Timur. Saya juga tak begitu jelas bacanya di sini. Seko Administrasi Jakarta Timur. Inspektorat Pembantu, nanti aslinya ada ya, bukan nanti kopi ya. Inspektorat Pembantu. Kemudian Satuan Polisi Pamung Praja, dinas atau Satuan Tugas Polisi Pamung Praja, pengendali program KB di Kota Administrasi Jakarta Timur, Puskesmas Jakarta Timur, Kelurahan, Satuan Pelayanan Registrasi Kependudukan dan Pamung Praja, Puskesmas Kelurahan, Sistem Administrasi Aku dan Sdn Sawit, dia harus melelang di ULP Jakarta Timur. Tetapi Pokja kita dinamis, Pak. ULP kita dinamis. Seandainya nanti timur penuh, bisa digeser, Bapak bisa ke pusat, bisa ke ini dan sebagainya. Tetapi diarahkan dulu ke ULP-nya. Ambil contoh gini, dia kan sebenarnya ini nanti akan menjadi BLU, Badan Layanan Umum. Sama seperti saya misalnya berdomisili di Sunter misalnya. Kalau saya sakit kan harusnya RSUD Koja. Tetapi saya tahu dokter spesialisnya yang jago di Tarakan, boleh dong saya berobat di RSUD Tarakan. Jadi nggak harus di Koja. Begitu juga nantinya seperti itu. Kalau di sini Anda merasa, ini kan klien Pak, Pokja itu adalah fungsional. Anda merasa saya lebih firm sama si Fulan nih, yang jagonya lelang di Jakarta Pusat. Anda boleh sendiri yang 18 Blok A, lantai 20. Demikian sekedar paparan bayangan. Izin Pak Wali. Kawan saya Pak Bes dari
pertama yang jelas saya terima kasih Pak Bes mau datang kemari. Ini niatan kita untuk melakukan percepatan Pak, percepatan pengadaan barang jasa. Jangan sampai kayak tahun 2014 kemarin semua pada nangis semua Pak. Jadi kasihan Pak Gubernur tidak bisa anggaran tidak bisa terserap karena memang ada kebijakan yang mungkin waktu itu Pak Gubernur pembisnisnya dalam tergesa-gesa menyampaikan sehingga pengadaan barang jasa akhirnya banyak yang terpergaya, terlambat dan sebagainya, banyak yang di akhirnya pada ditarik, kayak Bu Wiwi banyak ditarik ya Bu ya, itu ya. Oke, kawannya saya hormati teman-teman para kepala UKPD, kepala SKP dan UKPD maupun teman-teman yang lain. Ini saya masuk sini memori 15 tahun yang lalu ya, masuk sini. Ini kursinya saya duduki, dulu saya nggak ngimpi saya bisa duduk di sini gitu. Dulu saya yang beli nih, saya yang ngadain itu berapa belas nih bahasnya. Terus dulu begini saya nyiapin, nyiapin macam-macam, domain sana sini, saya merasakan itu bentuk. Jadi walaupun ini ada yang kurang itu saya juga nggak mau ngomel Pak. Karena rasanya berat saya nggak ada, apalagi Pak Dedi Pak, nggak canggih Pak Dedi nggak saya omelin Pak Dedi. Ini memang kayak ini LCD-nya ini ya, ini ya nggak diproduksi nggak di sana ya itu balik aku sama gitu ya. Tapi ini memang ini karena sudah tua, jadi nanti mungkin ya saya usulkan kepada teman-teman di bagian umum untuk mengambil. Baik, Bapak Ibu yang hormati, saya akan ke substansi. Saya sangat terima kasih sekali kepada Pak Bes yang memberikan pencerahan dan niatan Pak Sigit untuk memulai SPAK kita akan kenceng ya, kita akan kenceng akan membantu semua SKPD yang ada di Jakarta Timur maupun UKPD yang ada di Jakarta Timur mulai kita berharap mulai Februari sudah mulai ancang-ancang mulai berjalan, khususnya yang ini teman-teman di yang pembangunan fisik nih, pembangunan fisik kan butuh waktu lama. Ini dari teman-teman nanti pengadaan barang jasa itu bisa merumuskan membuat schedule yang pas sehingga sampai waktunya. Kalau dulu mungkin baru dilelang Juni gitu, akhirnya ngasih waktu cuma 3 bulan, kalau sekarang bisa dilelang Februari, Maret gitu, jadi ngasih jangka waktunya juga agak panjang gitu ya, dengan catatan secara spek, secara teknis itu boleh diizinkan ya. Inilah kami ini melakukan program-program yang harus kita sampaikan kepada Pak Gubernur. Jujur aja Pak Bes, ini kemarin saya dengan Pak Sigit udah nekat aja Pak, udah soal istilahnya kita mau menuju suatu Bali Agung gitu, itu ya pakai sarana lewat yang lewat samping, lewat kanan, lewat kiri Pak nyampe, tidak asal tidak mengangkat koridor-koridor itu gitu. Jadi ini kami coba menerobos Pak Bes, mohon maaf Pak Bes tadi didotong oleh Pak Sigit untuk memberi penjelasan, ini memang penting. Dan ini jangan khawatir kawan-kawan, nanti softwarenya tolong kalau memang zaman sekarang nggak usah fotokopian, kirimkan email ke Pak Sigit, bahkan Pak Sigit sudah memberikan email lah pegawai. Itu nanti bisa biasanya saya yakin kayak Pak Bernard suruh baca juga gak mau tuh buku tebel gitu, gak mau tuh Pak. Ini udah praktis nih, petunjuk praktis nih ya, paparan Pak Ben udah praktis sekali. Jadi kami tinggal ditambahin nanti kalau nggak jelas kan baru buka bukunya. Ini penting ya. Ini nanti mohon maaf Pak Bles, saya minta dan ini akan saya kasihkan kepada kawan-kawan kita di semua SKPD maupun UKPD yang ada di Jakarta Timur ya. Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan ini yang jelas adalah kegiatan adanya ULP di tingkat kota dan tingkat provinsi itu adalah keinginan kita semua. Ada perubahan organisasi, ada organisasi baru yaitu adanya Perda 12 tahun 2014 kemarin. Yaitu Perda 12 adalah merupakan perda perbaikan dari Perda 10 tahun 2008 ya. Ya mohon maaf, ada kawan yang terkorban, ada yang kawan yang masih duduk dan sebagainya, itu hal yang biasa ya, karena memang ingin Pak Gubernur akan organisasi itu akan lebih kecil tapi kemampuannya besar, dan orang-orang yang duduk itu yang hari ini beruntung itu adalah dipilih oleh Pak Gubernur. Tapi jangan terus pelihara saja, harapan saya, karena beliaunya tadi di Rapim sudah jelas 3 bulan tidak copot, 3 bulan yang terindikasi sengaja mau menghambat-hambat copot. Sudah dari perintah beliau di
Kapil tadi. Jadi saya juga akan menyampaikan kepada kawan-kawan, ayo kita sama kerja, dan saya juga akan membantu kawan-kawan. Kalau memang komunikasinya terhambat, apa sebabnya nggak bisa, saya wali kota siap memfasilitasi semua pihak, ya. Termasuk nih Pak Bernard yang kayak gelombang tadi juga dibahas, dipaparkan. Cuman saya diem aja, kalau takutnya di situ nanti kalau saya bongkar gitu nanti, karena tadi Pak Waktu nggak nyampaikan termasuk kayak terima lawar bangun, bilangnya Pak Bunyamin Bukit sudah 100% selesai, tapi ada komunikasi sedikit. Padahal saya melihat, ya jujur saja, ya itu ya, ya itulah, ya. Tapi kita sebagai pamong ya biasa menerima, diam saja. Ya. Terus berikutnya Pak, unit ini dibentuk di masing-masing tingkat kota sudah ada, plus di dinas-dinas lain ya Pak Bes ya. Kurang lebih ada 7 unit di DKI, ya. Jadi tadi Pak Bes mungkin ke depan mau senang pola pelaksanaan di Jakarta Pusat, ya silahkan Jakarta Pusat. Dan asal sudah terkonek, ya kan tidak akan terkonek menjadi satu gitu ya. Itu. Lantas di Jakarta Timur sudah disampaikan dan Pak Sigit tadi sudah menyampaikan bahwa kita walaupun ruangnya masih kayak gudang, tapi beliaunya ini bertekad sekali. Personilnya berapa Pak Sigit? Baru ada 6. Tadi saya cerita dengan teman-teman wali kota itu, Mas Bambang kan baru 2, ya tempat saya mau 2 mau 1 mau nekat atau mau jalan aja gitu ya. Penting kita mau nekat jalan soalnya daripada nanti gitu ya. Oh ya, ini Pak Pres sudah membackup ada Pokjaya 104 orang ya, itu ya, itu akan debat. Nah ini walaupun kita rantai 6 dan belum sempurna, sudah ada 6 personel, ya nanti akan coba saya minta Pak Sigit untuk mengatur benar Pak, jangan sampai teman-teman sudah bikin RUP, udah disampaikan ke Bapak gitu kan, Pak Sigit gitu, ternyata ya ini tanggal 13 kan, berarti besok finalnya kan RUP. Ternyata teman-teman sudah mengharapkan feedbacknya kok gak dapat gitu. Ini harus Pak Sigit berarti harus selesai 24 jam Pak. Setelah ini kan kita harus dari situ ya. Dari 24 jam itu 2 hari sekali lah gitu, 2 hari sekali 24 jam gitu ya. Terus RUP saya minta kawan-kawan ya, RUP saya minta dengan sangat sepakat ya. Karena tempo hari saya tanggal 8 sudah bikin surat, sudah saya sampaikan kepada kawan-kawan semua. Ya itu tanggal 13 besok finalnya. Alamat emailnya sudah jelas ya, zaman sekarang ke zaman modern sudah gampang, IT nggak usah fotokopi. Kemungkinan ke depan itu kertas juga akan kita kurangi loh Bapak Ibu. Ini kertas komunikasi kertas akan kita kurangi karena fotokopi kertas itu mahal daripada kita kirim pakai itu ya. Elektronik lebih murah itu biayanya ya. Terus para SKPD seperti tadi paparan-paparan dari Pak Bles itu segera menyusun organisasinya ya, dari pejabat pembuat komitmen, pejabat pengadaannya, panitia atau pejabat penerima hasil pengadaannya, dan tim lain yang diperlukan seperti tim uji coba, panitia, pejabat dan penelitian pelaksanaan kontrak itu juga ya. Jadi ini yang menjadi perhatian. Hanya pertanyaan saya ke Pak Bles, ini saya dapat rumor nih tak benar nanti ke Pres itu akan ditanyakan. Kalau dulu PL-nya itu 200, tadinya 100 tahun yang sebelumnya, terus berubah baru lagi 200, sekarang mau kembali lagi 100 lagi. Gimana Pak? Pak Bles nanti Pak Bles harus jelasin Pak. Ini karena tapi memang Pak Bles kalau mau jelasin pun belum ada dasar ya. Tapi mungkin informasi bocoran-bocoran itu dari Istana Negara, Pak Bles kan tahu ya. Ya Pak, itu saya mohon Pak. Sebenarnya berapa nih supaya kawan-kawan juga harus memikirkan, bikin tahapannya itu harus diperhitungkan benar. Kalau memang kemarin dalam nyusun RAK-nya ya, nyusun RAB-nya itu 200. Nah bagaimana kalau nanti 100 itu? Berarti lelang umum kan ini. Ya, mau nggak mau harus lelang umum. Berarti di KK-nya harus disesuaikan juga kan ya. Lantas setelah nanti Bapak-Bapak nyusul dan menyampaikan, segera juga menghubungi dari kawan Informas. Ini saya minta kawan Informas juga membantu aktif. User ID-nya ini perlu karena ini untuk apa, sebagai kata kunci protect ya, untuk memprotek diri gitu, untuk memprotek diri dan membuka, mengirim dokumen-dokumen melalui itu e-katalog atau itu ya, atau LPSA ya, itu LPSA ya. Itu penting ya Bapak Ibu, ini harus menjadi barang
kita semua ya. Saya berharap teman-teman SKPD, UKPD yang di Jawa Timur, saya perintahkan Pak Sigit harus aktif, dan dari SKPD dan UKPD juga aktif. Gitu. Saya perintahkan Pak. Jadi saya minta Februari nanti, ini masih waktu 2 minggu lagi. Jadi udah mulai Pak Sigit pilih dengan bersama, bicara dengan EKPD atau SKPD atau UKPD yang bersangkutan, kita pilih mana sih yang dulu, yang nanti membutuhkan waktu lama itu sudah. Asal memang jadwal dari mereka nyusun itu benar ya, itu jangan sampai dipaksa-paksain, kalau ada apa-apa nanti dibongkar ketemu juga masalahnya, jangan sampai gitu ya, karena kelihatan Pak Bes sudah mulai masalah pidananya perdatanya ada, mau naik ke pidana ini yang kira kadang-kadang deg-degan Pak, jadi ya, jangan sampai lah itu. Ini saya minta sangat perhatian kawan-kawan semua mulai sekarang nih ya. Kita lebih baik, Pak Gubernur sudah perintahkan, kita sekarang harus saya sampaikan, saya kasar, nakal gitu, ngambil 500.000 aja ketahuan, tidak ampun, stop langsung. Ya kalau masih stop sih lumayan gitu, lalu terus mereka diproses itu kan celaka ya. Ini celaka. Ini tadi sampai begitu. Mohon maaf, Pak Gubernur tadi nanti lihat di YouTube-nya yang terakhir itu sangat antusias sekali karena tadi Wali Kota Jakarta Pusat menyampaikan masalah BTSP gitu loh. Waduh, ini semua kena suara, mendengar suara yang cukup kenceng gitu, emosinya keluar gitu ya. Nah ini saya minta dengan sangat khususnya kawangan BTSP ya. Pak Gubernur, saya takutnya suatu waktu akan datang dan persiapan kita di BTSP itu masih begitu. Nanti tolong kita ketemu, kita bicarakan, kita sepakat. Intinya ini sekaligus saya sampaikan juga. Jadi Pak Gubernur itu maunya kita tuh calo kerjaan, tapi semuanya tahu ada 508 jenis pelayanan ya, perizinan dan sebagainya. Semuanya harus tahu kita. Gitu loh, harus tahu. Nah ini Pak Gubernur mintanya begitu, jadi kita harus tahu. Entah nanti pokoknya masalah dibikin enjoy dulu, senang dulu. Soal nanti urusannya ke belakang agak babariut, yaitu nanti biar atasannya yang menyelesaikan. Itu perintah Pak Gubernur tadi begitu. Jadi wali kota Gubernur juga aktif membantu, camat juga harus aktif membantu, lurah harus aktif membantu, terus sudin harus suka tidak suka, mau tidak mau harus menyerahkan itu ya. Ini mohon maaf kalau ibu-ibu itu Bu Gubernur sudah ngomong, Bu kalau pertemuan wanita itu kita istri PKK itu keder loh, takut loh Bu. Kenapa? Karena ibu-ibu kepala dinas itu, wih pakaiannya menor-menor, gelangnya dari sini sampai sini gitu kan, terus kacanya dari 1 kilo kelihatan celak gitu. Nah, jadi tasnya yang tasnya merek apa itu, kalau istri saya ngomong kalau saya pakainya tas karung goni gitu, kalau sana tasnya tas yang bermerek Bu, ya takut gitu. Bu Gubernur hanya jawabnya, udah tahun ini tidak akan bakal lagi ada yang seperti itu gitu. Jadi kita udah dikasih warning, ibu-ibunya saja udah dikasih warning, apalagi Pak Gubernur yang kepada kita ya. Itu terus yang terakhir, mohon dengan sangat kawan-kawan, tolong aturan main yang pertama, semua tadi yang saya sampaikan, semua tadi yang disampaikan Pak Blas, semua tadi dari Pak Sigit tadi, itu tolong aturan main harus dipatuhi ya. Jadi urutannya bagaimana dilihat tadi kan secara garis besar, nanti akan saya sampaikan soft copy-nya kepada Bapak Ibu. Terus lihat aturan-aturan yang terbaru apa gitu. Jangan sampai kejebak. Nah, saya tidak ingin Bapak Ibu kejebak masalah-masalah yang tidak diinginkan seperti Pak B sampaikan tadi ya. Kita harus hati-hati, program berjalan ya, hati-hati. Kalau tidak ada honor ya sudah tidak boleh honor ya. Nah ini kan sudah disampaikan oleh Pak Gubernur secara umum, tidak boleh ada honor ya, nanti daripada nanti jadi masalah yang lebih nggak usah ya, nggak usah ada honor. Apalagi kalau ada hal-hal mungkin cetak ya, barang cetak ya Mas ya, barang cetak atau tercetak di bagian umum harus di bagian umum. Terus camat, lurah, kasubin,
kantor kalau ada kegiatan tidak boleh nyewa mobil. Itu ada bunyinya begitu, tidak boleh nyewa mobil. Tapi menggunakan mobil-mobil yang ada, pinjam di bagian umum atau pinjam di BPKD. Sudah begitu, pinjam maksimalkan. Nah, tadi kepala BPKD juga sudah. Nah, jadi itu sudah beliaunya tadi menyampaikan itu kan masuk di upload di YouTube kan, berarti semua tahu, pihak eksternal juga tahu. Jadi kalau nanti suatu saat ada apa-apa, Bapak Ibu masih nyewa, itu akan menjadi masalah hukum, ya. Ya, itu hal-hal yang menjadi perhatian. Saya pikir nanti perlu ada tanya jawab Pak, sebab Pak Bes teman-teman saya biar paham, sehingga nanti per awal Februari itu mereka sudah mulai bisa bekerja. Khususnya kawan saya Pak Sigit ini dengan 6 personil itu akan memaksimalkan dan nanti akan saya pantau terus Pak ya. Namun sebelum saya serahkan ke Pak Sigit maupun ke Flor untuk tanya jawab, mau tanya ini saya cek nih. Mohon maaf ya kawan-kawan ya, aku mulai akan keras nih. Kalau saya lihat pada ini penting pada nggak semangat ya nanti aku juga punya kewenangan untuk tidak semangat juga, antara lain melaporkan kepada yang di Pertuan Agung ya. Dari Kesbangpol, Pak Kesbangpol sudah lihat, saya dari lihat ya, Kesbangpol ada lantas, kalau rakyat mau ngadu nggak apa juga bisa itu. Oke. Lantas Ramadjati ada, oke ya. Nanti absen. Cabut. Nih yang tinggal di sini aja nggak ada. Bang aja wali kotanya. Boleh, berhadapan dengan saya. Tanya Pak Firman nih, siapa saya? Ya Pak Firman. Ini orang teman-teman di sini belum tahu siapa saya alibatnya nanti ya. Cipayung. Yap. Ya, oke, belum absen. UPPBJ Wali Kota Kepala Kota. Oke, namanya ya. Ini jalan-jalan. Oke, saya nggak bisa baca. Yang lain belum juga saya baca. Kabar pengen. Makli Bu, oke nanti absen Bu. Hari sebelumnya. Ini peringatan pertama untuk saya dari saya untuk videonya. Ya, tolong Pak Sigit, ini jangan hilang ya. Ini penting saya. Ini kan Pak Gubernur sudah suruh lepas landas benar-benar kenceng pakai F1 gitu. Kok ini kok masih mungkin nganggep Bambang sepele ya, tapi nggak apa-apa kalau yang saya Bambang sepele. Gue juga punya kekuasaan, mau apa nanti. Ya, oke, saya serahkan ke Pak Bles, silakan mau ada Pak Sigit, saya serahkan Pak Sigit untuk memediasi tanya jawab, silakan. Terima kasih Pak Wali. Tadi sudah disampaikan materi baik dari Pak Pres maupun arahan dari Wali Kota. Jadi kata kuncinya Bapak Ibu sekalian, bahwa keberadaan kami Badan Pelayanan Pengadaan Barang Jasa adalah bagian dari Bapak Ibu sekalian yang punya tugas untuk melayani Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan anggap kami sebagai orang lain. Silahkan Bapak dan Ibu dalam tanda kutip memanfaatkan kami, mempergunakan kami semaksimal mungkin, tentunya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bapak Ibu sekalian. Mungkin ada pertanyaan dari rekan-rekan, silakan. Satu-satu Pak, dari depan dulu Pak, silakan. Adanya badan ULP di Kota Jakarta Timur, kami sangat senang sekali karena memang mendekati daripada kegiatan anggaran khususnya 2015. Yang pertama-tama yang saya tanyakan, mungkin perlu tadi Pak Wali menyampaikan angka PL itu Pak. PL itu berapa? Karena sekarang posisi kita sekarang dalam rangka penyusunan e-budgeting dan belum ada pembentukan untuk anggaran kita. Saya dengar sekarang ini kita semalam kita buka e-budgeting sudah teruji kembali, sehingga itu pun belum semuanya terinput untuk e-budgeting. Nah, terkait dengan RUP nanti, kami juga harus mencari dulu kegiatan-kegiatan karena besok kan terakhir tanggal 13 ya Pak ya, tanggal 13 kita harus menyampaikan. Nah di sini perlu saya pertanyakan atau saya tanyakan terkait masalah kegiatan kami. Kami ada rehab gedung sudi. Nah, rehab gedung sudi yang memang kita rencanakan itu angkanya besar, kurang lebih sekitar 12 M. Nah ini dalam rangka
usulan, kemudian ini baru masuk angka 3M Pak. Nah di sini kan belum ada yang namanya X-0-nya, jadi X0-nya. Nah jadi mungkin perlu adanya lelang jasanya dulu. Nah ini kan belum ada Pak. Nah bagaimana kami harus menyampaikan ini, sedangkan angka-angka untuk nilainya kita belum tentukan karena memang belum adanya budgeting yang pasti atau angka yang pasti untuk LUP kita. Kemudian terkait masalah hal-hal yang jasa, pengalaman 2014 yang tadi disampaikan oleh Pak Bes itu memang saya salah satunya mungkin yang mengalami kendala terkait masalah proses pelelangan itu karena memang angka yang dari tingkat nilai jasanya Pak, karena memang kita belum jelas keterampilan kita kan pemasarakatan. Di situ ada skillnya, apakah perlu dilelang? Karena di dalam proses pengadaan barang itu disampaikan bahwa kalau terkait masalah skill untuk masyarakat, bukan terkait masalah konstruksi, dia masuk ke arah yang kemampuan biasa, kebutuhan biasa. Nah di sini mungkin perlu juga kami kejelasan dari Pak Bes atau Pak Sidi. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau lisan atau Pak Bes? Jadi saya sebagai kepala sekolah MHD Pak Semanu MHD untuk tahun 2015 ini adalah pertama kali yang ditunjuk sebagai UPT Pak. Sebagai UPT dan kemudian saya juga bertugas juga baru hari Selasa yang lalu, jadi belum minggu yang lalu, Selasa minggu yang lalu. Jadi terkait dengan sebagai UPT ini banyak hal yang tidak saya ketahui, juga banyak hal yang saya tanyakan Pak. Di antaranya adalah terkait bahwa tentu yang ada di sekolah ini PPK-nya sendiri pun apakah kepala sekolah sebagai KPA atau PPK itu sendiri juga kami belum ada kejelasan yang pasti. Ya. Yang pertama, nanti mohon Pak Bes bisa menjelaskan pada kami. Kemudian yang kedua, juga di kegiatan sekolah Semanu MHT ini setelah kami memasukkan LKS banyak hal yang tidak ada di budgeting Pak. Kemarin yang kami diminta untuk memasukkan itu banyak di budgeting. Misalnya saja penyelenggaraan kurikulum internasional yaitu yang bekerja sama dengan Cambridge Pak. Itu perlu dana yang sangat luar biasa. Nah, itu juga tidak ada di budgeting. Kemudian ini juga yang krusial yang membuat saya juga ketar-ketir Pak. Ini terkait dengan makan peserta didik dan laundry peserta didik yang sudah berjalan. Ya, padahal anggarannya itu cukup luar biasa besar. Kalau saya lihat itu kayaknya masuk di lelang, tapi itu kan nggak bisa kita tunda karena begitu masuk tanggal 4 kemarin anak-anak itu harus makan. Dan saya juga informasi kepada sekolah yang lama itu sudah diberikan, padahal itu belum ada proses lelang. Yang saya tanyakan, langkah apa Pak yang harus saya lakukan untuk proses tersebut? Ya. Jadi karena sudah berjalan, padahal biayanya cukup sangat besar, ya, termasuk di laundry. Terkait dengan hal yang lain, mungkin nanti karena banyak hal yang saya ingin gali lebih dalam terkait ini, termasuk bagaimana untuk pelaksanaan UPT, ini saya juga terus terang banyak hal yang tidak tahu. Tapi terkait dengan lelang tadi penjelasan dari Bapak cukup kualitas sudah ada sedikit gambaran. Ini dua hal krusial ini yang saya tanyakan Pak, karena memang tidak ada budgeting dan juga yang satu sudah berjalan, tetapi harusnya kalau saya lihat anggarannya itu perlu proses lelang. Jadi langkah apa yang depannya perlu saya lakukan Pak? Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi macam beberapa yang saya sampaikan kepada Pak Bes yang dari provinsi. Yang pertama, yang kami dari tingkat kota yang menyambut baik kebijakan desentralisasi ya, desentralisasi dari baik OLP ya, OLP
sentral, di mana banyak kendala, termasuk juga di bagian saya terdampak daripada kebijakan sentralisasi tahun 2014, di mana ada hampir 10 kegiatan yang tidak dapat direalisasikan. Terus kemudian yang kedua, yang mungkin kita harapkan dengan adanya desentralisasi ULP ini, yang paling kita harapkan adalah kerjasama yang baik di antara kita. Karena kita ketahui bahwa ULP dan PPK ini ibarat dua sisi mata uang, di mana harus saling mendukung. Kita tahu bahwa ULP memang punya kewenangan untuk menetapkan pemenang, tetapi PPK juga punya kewenangan untuk membatalkan pemenang yang dilaksanakan oleh ULP. Ya, sehingga ini saya kira mungkin saya perlu sampaikan kerjasama yang baik untuk tidak mengulang pengalaman tahun lalu. Kemudian yang berikutnya yang terkait dengan masalah kajian KAD, saya kira juga ini perlu dilaksanakan dengan serius, karena sepengetahuan saya tahun lalu ULP di provinsi tidak melakukan ini. Dan ini saya kira sangat berisiko, karena tadi dijelaskan bahwa sesuai dengan Perpres 70 maupun Perka 14/2012 bahwa titik krusial daripada hubungan awal dari ULP dengan PPK ketika pengkajian KAD yang tentunya akan dituangkan dalam berita acara. Jadi kita harapkan tidak terjadi lagi ya di mana penetapan dokumen lelang beserta isi-isinya itu tidak sepengetahuan daripada PPK. Jadi kita harapkan pada saat kajian KAD seluruh substansi yang akan dimasukkan ke dalam dokumen itu dituangkan dan disepakati secara clear antara ULP dan PPK, sehingga pada saat pemilihan maupun nanti penetapannya kelak tidak terjadi miss atau distorsi. Kemudian yang terakhir tadi dijelaskan bahwa Kasudin tidak diperbolehkan merangkap sebagai PPK apabila tidak mempunyai sertifikat. Mungkin saya ingin mengkonfirmasi saja, karena sesuai dengan Perpres 70 tahun 2012 di pasal 12 diatur bahwa memang persyaratannya di dalam pasal 2 di dalam ayat 2 itu dikatakan bahwa tidak menjabat sebagai pejabat penandatanganan surat perintah membayar atau PPSPM atau bendahara. Kita tahu Kasudin ini kalau nggak salah menandatangani, tapi di dalam ayat 2 dikemukakan bahwa persyaratan tidak menjabat sebagai PPSPM sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf F dikecualikan untuk PA maupun KPA yang bertindak sebagai PPK. Kemudian dalam ayat 2 B, dalam hal tidak ada personil yang memenuhi persyaratan untuk ditunjuk sebagai PPK, persyaratan pada ayat 2 huruf G dikecualikan untuk PPK yang dijabat oleh pejabat eselon 1 dan 2 atau PPK PKPA yang bertindak sebagai PPK. Kalau kita membaca pasal dan ayat ini, saya kira sangat tegas dan lugas bahwa ketika KPA dalam hal ini kasus ini menjabat sebagai PPK, maka dia dikecualikan tidak harus memiliki sertifikat. Ini kalau PNS ini kecuali mungkin ada aturan yang mungkin saya belum mengetahui dan memahami yang menjadi rujukan. Ini saya kira itu penting, karena tadi seperti dikatakan oleh Pak Bles bahwa ketika PPK dalam hal ini Kasudin ditunjuk sebagai atau merangkap sebagai PPK tidak memiliki sertifikat, itu bisa berdampak pada batalnya proses maupun penetapan hasil lelang. Saya kira mungkin beberapa hal yang saya sampaikan. KPP mengajukan ke Presiden itu justru pengadaan langsung sampai dengan 500 juta. Jadi
Jadi sekali lagi sebenarnya kami mintanya sampai 500 juta adalah pengadaan langsung. Nah, itu PL yang 100 juta itu mohon izin kalau saya katakan ketelingsut ngomong dari Pak Andi Nurcanian. Jadi sebenarnya 200 juta masih, bahkan kalau boleh 500 juta karena sangat tidak efisien pengadaan langsung kalau 100 juta. Jadi ini harus ditegaskan ya Pak ya. Jadi pengajuan dari kami mudah-mudahan berhasil, nanti pengadaan langsung sampai dengan 500 juta. Jadi bukan lagi 200 juta. Tapi sementara kita masih di 200 juta. Kemudian saya menarik memang ada rehab gedung Sudin 12 miliar baru masuk 3M. Pertanyaannya belum perencanaan teknis dan sebagainya. Belum approval dinas perumahan dan sebagainya kan. Jadi yang harus Bapak lakukan segera sebenarnya harapan kami mestinya ke depan tidak terjadi lagi yang seperti ini Pak. Karena e-budgeting itu adalah terinci Pak. Jadi seharusnya yang memang ada anggaran konstruksi itu mestinya X-1-nya waktu di anggaran perubahan. Jadi anggaran perubahan kemarin 2014 gitu Bapak misalnya, oh saya mau bangun di 2015 kan nggak ujuk-ujuk 13 miliar. Pasti kita sama seperti saya dulu di Pulau Seribu Pak bangun ada kapal tuh 55M Pak pengadaan. Tapi kita sudah X-1 waktu di anggaran perubahan. Jadi waktu November keluar langsung jasa konsultasi 1 bulan selesai. Sehingga kita bisa e-budgeting. Tapi tidak menutup kemungkinan ini bisa berjalan. Artinya Bapak input saja nanti jasa konsultansinya. Jasa konsultansinya kalau berdasarkan interpolasi itu kan berdasarkan persentase sekitar 2%. Tapi sebenarnya kita bisa mengacu kepada Inkindo-nya Pak. Inkindo nanti kan ada biaya personil dan non personil. Ya kan? Artinya berapa sih kebutuhan biaya untuk membuat ini? Sebenarnya jangan sampai terpaku kepada 2% dari nilai kontrak. Belum tentu dari situ Pak. Karena nanti jasa konsultansi itu lebih kepada nanti negosiasi teknis dan biaya, bukan berdasarkan seperti lelang. Nanti bagaimana ininya hanya pertimbangkan berapa lama kan mereka bekerja, 3 bulan kah, 2 bulan kah, 1 bulan kah, itu harus menjadi suatu pertimbangan. Kedua, tenaga ahlinya itu tergantung dari kompleks atau tidaknya bangunan. Kalau misalnya bangunan sederhana, Bapak cukup mempunyai 1 tenaga ahli arsitektur misalnya, kemudian estimator kita 2 orang, tambah lagi nanti surveyor misalnya 3 orang cukup bekerja selama 3 bulan. Anda sudah lihat dari Inkindo. Terus kemudian biaya non personilnya itu biasanya 30%, jadi 70% biaya untuk biaya. Jadi dari situ akan ketahuan nilai Bapak menyusun berapa kira-kira, itu bisa langsung masuk ke e-budgeting. Tetapi yang terkait dengan konstruksinya sendiri tidak bisa masuk karena tidak mengenal sistem paket. E-budgeting sekarang tidak mengenal sistem paket Pak, harus terurai. Saran saya Bapak bisa masukin sesuai dengan ketentuan dari dinas perumahan, yaitu tingkat bangunan Pak, meter perseginya sudah ketahuan. Kalau misalnya bangunan tipe A 1 meter persegi nilainya 6,5 juta. Misalnya, Bapak tinggal ngukur, misalnya bangunan saya tipe A, tipe B atau tipe C. Misalnya. Kemudian berapakah luas meter perseginya? Dan kita tinggal lihat, oh misalnya tipe A 200 meter persegi nilainya 6,5 juta, kita masukin aja di sini. Jadi kita tidak bicara tentang pekerjaan rincinya karena itu adalah pekerjaan konsultan dan kita bukan ahlinya, tetapi berdasarkan meter persegi. Terus terkait dengan jasa skill itu bisa dilakukan secara swakelola Pak, secara swakelola, tapi boleh juga dengan pihak ketiga yaitu event organizer. Tetapi mana yang lebih mampu pada Bapak, yang lebih mudah, saya lakukanlah secara swakelola. Jadi dia nanti di dalam swakelola itu kan tetap ada narasumber misalnya sesuai dengan 4269. Jadi hal-hal yang sifatnya bisa swakelolakan saja. Jadi artinya jangan lagi malah pihak ketiga kelamaan lelangnya dan sebagainya. Toh di dalam swakelola itu tetap ada pihak ketiganya yang sifatnya pengadaan langsung. Kemudian dari MHT, bagaimana dengan PPK? Saya waktu tahun 2012 kalau tidak salah saya pernah, Pak Indra tahu ya, kalau nggak salah saya dulu pernah ngajar di Dinas Pendidikan, itu sampai ke sekolah-sekolah Pak. Itu ada banyak kepala-kepala tata usaha yang sudah bersertifikat. Nanti Bapak boleh rekrut melalui Kepala Dinas Pendidikan, minta TU tata usaha yang bersertifikasi pejabat, jadi sehingga bisa dilakukan sebagai pejabat pembuat komitmen. Karena ini UPT kan, UPT. Jadi itu pernah 2012 saya pernah ngajar banyak juga itu satu sekolahan DKI. Waktu itu
termasuk MHT waktu itu, mungkin Bapak belum di sana. Saya dulu ngajar di SMK di pariwisata di Pasar Minggu. Itu ada itu banyak tahun 2012. Kemudian menyangkut juga makan dan laundry. Jadi ada dua, bisa swaklola, bisa pengadaan langsung Pak. Ini seperti makan atlet. Makan atlet di dinas olahraga di Ragunan itu juga begitu. Yang sudah berjalan lakukan saja. Kalau memang Bapak yakin bahwa penetapan ini Januari, ya Bapak bisa swaklola. Kalau tidak, lakukan aja dengan pengadaan langsung. Pengadaan langsung, jadi sampai nanti sudah diketok palu. Pengadaan langsung kan pembayarannya per bulan. Cuman di dalam kontraknya disebutkan pembayaran dilakukan setelah APBD ditetapkan. Tetapi Bapak boleh pengadaan langsung karena ini pekerjaan yang sifatnya darurat. Itu dari LKPP-nya sudah ada, nanti Pak Sigit di Pak Dudi bisa di UPI dibagi. Itu sudah ada ininya, termasuk cleaning service juga. Jadi kalau di cleaning service adalah penunjukan langsung terhadap rekanan yang sebelumnya, tapi bersifat darurat. Gitu loh. Jadi kalau Bapak kemarin ini ada rekanan sebelumnya bisa penunjukan langsung. Tapi kalau nggak ada, pengadaan langsung atau swaklola. Ya, Pak, jadi untuk itu ada surat edaran LKPP-nya sudah baru berkaitan dengan yang pertanyaan cleaning service itu. Nanti Pak tolong dibantu. Kemudian, oh ya, saya setuju Pak Kohar kaji ulang KAK atau KAK itu adanya di pejabat pembuat komitmen Pak. Ya itu belum proses lelang, tetapi dikaji ulang HPS, memang saya alami sendiri, harus ada berita acara. Jadi nanti mekanismenya gini, begitu dari SKPD sudah siap dengan HPS, itu akan SPT atau permohonan lelang kepada ULP. ULP akan menugaskan Pokja untuk mengkaji ulang HPS. Nah, waktu kaji ulang HPS itu ada berita acara Pak. Jadi tugasnya ULP adalah membuat dokumen pemilihan. Nah, salah satu isi dari berita acara lampirannya adalah dokumen pemilihan. Jadi dokumen pemilihannya harus sinkron dengan apa yang diinginkan. Nah, berita acara kaji ulang HPS itulah yang dikirim ke bidang hukum dan penyelesaian sanggah. Jadi kami juga melakukan pengawasan terhadap Pokja ULP. Jadi memang jangan sampai terjadi antara dokumen pemilihan dengan spesifikasi HPS itu tidak sinkron. Memang jujur saja sebelum Bapak saya pun juga ngalamin. Saya waktu itu masih asisten pembangunan. Saya dengan Pak Bambang dulu, Pak Bambang Kabak Umum ya, Kata Timur, saya Kabak Umum Pulau Seribu. Jadi sama ini. Jadi saya sendiri ngalami juga gitu. Jadi antara dokumen, makanya saya pertama kali teman-teman Pokja saya katakan, bapak-bapak ibu Pokja yang terhormat, saya katakan jangan kita gelap mata dan sebagainya. Justru ahli-ahlinya lelang adanya di luar ULP. Jujur saja, saya sendiri juga dulu adanya di luar ULP Pak, sama. Dan saya ngalami hal yang sama gitu kan. Jadi itu kenapa? Karena tidak ada pengawasan Pak, tidak ada pengendalian, dan tiba-tiba muncul begitu banyak, overload Pak, kasihan. ULP sendiri di Jakarta Timur ada 6 orang. Kalau di Pulau Seribu cuma 2 orang Pak contohnya. Tetapi kita didukung oleh Pokja sebanyak 109 orang. Jadi siapa yang cepat kita dapat. Artinya kalau Jakarta Timur bergerak cepat, aman langsung. Karena kita punya 109 orang yang bisa diterjunkan menjadi Pokja. Artinya berapa kebutuhan Bapak langsung kita kirim Pokja. Nanti ditugaskan oleh, kita kan ada 4 Pokja yang membidangi konstruksi, konsultansi, jasa lainnya, dan barang, ya. Jadi kita siap Pak. Jadi Bapak nggak usah khawatir dengan 6 orang. 6 orang itu hanya administrasi Pak. Tetapi kita punya Pokja 104 orang. Jadi kapanpun kalau Bapak duluan masuk ya siap. Walaupun sebenarnya menurut kajian saya kita belum ideal, karena artinya kalau dengan 104 orang dan paket itu sebanyak 4.000 paket selama 1 tahun seDKI Jakarta, itu 1 minggu kurang lebih 5 paket. Artinya setiap hari 1 paket Pak. Jadi tidak ideal tenaganya. Harusnya 5 kali lipat dari sekarang. Kurang lebih 500 orang tenaga Pokja barulah kita bisa nyaman. Tapi ini pelan-pelan. Makanya saya bilang kita fleksibel nanti Pak. Jadi dari timur, begitu timur udah selesai bisa kita keroyok lagi ke barat, ke timur dan sebagainya. Jadi Pokjanya ini mobile. Tetapi ULP-nya pasti. Jadi Bapak sudah nggak usah khawatir lagi dokumen hilir mudik Pak. Dokumennya ada di ULP. Kan gitu Pak ya.
Jadi saya setuju dengan Pak Kohar, jangan sampai lagi terjadi tidak sinkron. Dan untuk itulah kami melakukan pengawasan. Berita acara kaji ulang HPS, jadi oleh Kepala ULP akan melapor ke badan nanti akan menugaskan bidang hukum dan pelayanan sangga untuk mengawasi kinerja Pokja. Nanti begitu berita acara kaji ulang HPS berbeda dengan dokumen pemilihan, itu akan menjadi suatu penalti bagi kami. Jadi nanti ada tindakan selanjutnya, apakah memang disengaja atau tidak disengaja dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan ke depan tidak akan terjadi lagi. Jadi titik rawan memang betul di berita acara kaji ulang HPS yang memang tahun lalu saya juga nggak pernah melihat itu ada, mestinya ada itu berita acara kaji ulang HPS, sehingga antara pejabat membuat komitmen dengan ULP itu sudah komit dari awal tentang dokumen lelang, sehingga tidak terjadi lagi yang sekarang kami di kebetulan ada perdata terjadi, yaitu somasi, itu PPK-nya tidak sependapat dengan ULP, sehingga disuruh evaluasi ulang, sehingga terjadilah somasi. Nanti kalau somasi perdata tidak ditanggapi, terjadi sidang tata usaha negara, sidang tata usaha negara gagal, kalah, kita langsung pidana. Jadi memang kita DKI jujur saja jarang menang nih kalau udah namanya sidang, karena memang kita banyak salahnya, jujur saja gitu loh. Makanya kita nggak boleh salah lagi ke depan, insya Allah ya. Makanya tetap pejabat membuat komitmen harus berkoordinasi. Kami akan bantu advokasinya, Pak, advokasi pada waktu penyusunan KAK. Kami juga tahu diri bahwa nggak mungkin kita bisa semuanya, tetapi hal-hal yang penting kami bantu. Dan kebetulan di tempat kami selalu siap untuk melayani Bapak. Nanti kalau seandainya silakan datang ke lantai 20 ya, terkait dengan kaji ulang KAK. Belum HPS loh Pak ya. Kalau HPS sudah dilelangnya. Nah ini kadang-kadang memulainya yang sulit. Tetapi terkait dengan sertifikasi, jadi Kasudin tidak boleh merangkap PPK bila tidak bersertifikat. Sudah kesepakatan di LKPP dan sudah kita kaji karena kita sudah buat. Jadi tidak ada cerita lagi Kasudin yang merangkap PPK yang tidak bersertifikat, tidak boleh. Akan kita pulangin Pak. Ini tolong Kepala ULP bila penandatangan kontrak pejabat membuat komitmen tidak bersertifikat, pulangin, jangan ada masalah. Jadi kalau di Papua boleh, Papua, Sulawesi sana yang di hutan-hutan sana bolehlah pejabat pembuat komitmen tidak bersertifikat. Kalau di kita tidak ada, karena di sini adalah undang-undang yang main, undang-undang keuangan negara, jangan hanya dilihat perpresnya saja. Jadi kalau sampai di Kasudin di Jakarta Timur sebagai kuasa pengguna anggaran mengangkat menjadi PPK, kemudian tidak bersertifikat, tolak. Kalau Papua masih boleh, kalau Papua tuh mungkin lah yang terjadi kayak gitu, karena kadang untuk lelang LPSE aja mereka harus inputnya dari ujung pandang. Kalau di Jakarta tidak ada cerita, karena saya yakin di setiap sudin, setiap SKPD pasti ada yang sudah bersertifikat, kecuali mati tinggal diaktifkan kembali atau diperpanjang. Kalau sampai di satu sudin tidak ada pejabat yang bersertifikat, berarti kinerja sudinnya perlu kita pertanyakan, itu aja. Terus satu lagi yang kami sampaikan, bahwa saya sependapat dengan Pak Wali Kota, kami pun juga akan membuat laporan Pak. Jadi misalnya nanti SKPD Jakarta Timur, mana unit yang sudah melelang, mana yang enggak sesuai dengan RUP, kami akan buat laporan. Kami akan laporkan ke gubernur, misalnya sesuai dengan RUP, misal Pak ya, Sudin Perhubungan Jakarta Timur harus melelang terminal pada triwulan pertama. Belum dilakukan, kami laporkan ke gubernur bahwa Sudin Perhubungan Jakarta Timur berdasarkan RUP triwulan pertama belum melelang. Sekarang sistemnya udah begitu aja Pak. Jadi seperti Pak Wali aja. Sekarang ceritanya gini, Anda yang dipecat atau saya yang dipecat, kan gitu kan? Lebih baik Anda yang dipecat kalau salahnya Anda. Kami pun juga. Jadi jangan sampai kami datang ini karena kami juga sama Pak, diancam. Sampai Maret tidak, kami dipecat. Daripada saya yang dipecat, mendingan Anda yang dipecat, kan begitu kan? Jadi sama kan? Jadi dasarnya adalah RUP, Rencana Umum Pengadaan. Nah, di dalam rencana umum pengadaan, nah, Bapak kan cari selamat misalnya, masukin aja di triwulan 3 atau triwulan 4. Begitu dikaji ulang, KAK waktunya tidak mencukupi, kita gagalkan. Kami pun juga akan mengukur begitu. KAK itu akan menentukan, misalnya pembangunan kompleks, bisa atau pembangunan kompleks nilai 100 miliar, bisakah dilakukan dengan 2 bulan? Tidak mungkin. Langsung kita gagalkan. Nah, kegagalan itu kita laporkan ke gubernur. Itu saya bilang, daripada kami yang dipecat, mendingan di sana yang dipecat.
Jadi mohon Bapak dari sekarang pertimbangkan. Seperti yang Bapak tadi, jasa konsultansi saja dari awal. Di Februari bisa jasa konsultansi 1 bulan selesai, itu biasanya 40 hari kalau untuk lelang. Dan nilainya Bapak jangan terlalu tergantung berdasarkan persentase, tapi berdasarkan kebutuhan untuk bangunan itu apa. Nanti harus didiskusikan dengan kami. Saya rasa demikian. Terima kasih. Terima kasih Pak Mis. Jadi sudah disampaikan Bapak Ibu sebenarnya baik dari Pak Wali Kota maupun Pak Pres. Konsepnya kita rubah. Yang tadinya Bapak Ibu susah mencari kami, susah ketemu dengan kami balik sekarang. Jadi kami tantang Bapak Ibu kapan kita bisa duduk bersama-sama untuk advokasi atau kaji ulang KAK. Kaji ulang KAK. Jadi kita start dari KAK karena per 14-nya bicara di KAK aja juga nggak sederhana, karena kalau misalnya KAK-nya sudah clear, insya Allah kedepannya bisa clear. Meskipun kita ada titik krusial juga di HPS dan draft rancangan kontrak tentunya. Jadi kita start dari KAK dulu. Sekarang saya sampaikan ke Bapak Ibu sekalian, kami tunggu pemberitahuan undangan dari Bapak Ibu sekalian supaya kami bisa datang dan hadir di tempat Bapak Ibu sekalian. Oke, baik, terima kasih. Nah, ini udah ada lagi pertanyaan nggak? Yang masih ragu atau nanti secara pribadi akan undang Pak Pres sendiri, ya monggo saja. Ada nggak? Nggak cukup ya? Baik, saya simpulkan teman-teman. Pertama, nanti saya kirim, saya berikan sovelnya ini ya. Yang kedua, RUP besok harus segera sampai ke ULB ya. Terus berikutnya ULB siap untuk repot menerima dan memfasilitasi menyelesaikan kerjaan daripada SKPD maupun UKPD, ya kan, gitu kan ya. Terus masalah ini ID-nya itu tolong menjadi perhatian kawan-kawan terus mengejar, dan sama bantuan dari Koninfomas yang dihasilkan dari Koninfomas, tolong bantuannya untuk memfasilitasi supaya oh ya. Terima kasih. Halo, saya lupa. Ada SK dari PA, SK pejabat pembuat komitmen di sana tidak akan bisa kasih. Tapi begitu Bapak ada SK dari pengguna anggaran, artinya kepala SKPD, kepala dinas maupun wali kota, pasti akan segera dikasih. Jadi itu yang harus dikejar, Pak. Jadi selama itu tidak ada, ya tidak bisa. Oke, terima kasih. Berarti administrasinya harus selesaikan dulu dong, Ya. ya kan Pak ya? Administrasi harus diselesaikan, antara lain penetapan PPK, pencarian pengadaan dan sebagainya, itu dan lain-lain. Nah, itu tugas daripada SKPD maupun KPD. Setelah itu dibawa ke FSE untuk minta ID card, user ID-nya ya. Oke, saya pikir itu ya, Bapak Ibu ya. Saya pikir cukup. Sekali lagi hanya saya titip, tolong nanti melaksanakan tugas ini, kegiatan pengadaan barang dan jasa, Bapak Ibu harus mengikuti koridor yang telah ditetapkan ya. Coba ada aturan-aturan itu dibaca, jangan sampai terjerumus ke hal yang tidak diinginkan ya. Karena ini sudah wanti-wanti Pak Gubernur, tahun ini tahun benar-benar yang biasanya akan awasi benar, siapapun berbuat akan menjadi masalah untuk dirinya ya, untuk diri kita sendiri dan yang menetapkan keputusan yang menyakitkan untuk kita. Saya pikir cukup. Saya ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.